Jadi bukan menyinggung Mas Ded yang barusan jomblo ya, tapi dilindungi oleh konstitusi. Saya nggak tahu nih apa nih. Iya, ya maksudnya ada, saya sering bercanda dengan Mas, maksudnya Anda jangan khawatir lengkapnya konstitusi kita itu. Termasuk kalau Anda yang jomblo, Anda dilindungi konstitusi. Pasal 28B bilang bahwa Anda berhak melakukan nikah dengan ikatan perkawinan yang sah. Artinya kalau mertua Anda menghalangi hak, calon mertua Anda menghalangi hak ini, pakai Anda telah melanggar hak konstitusional saya karena pasal 28B Anda langgar. Jadi kesannya konstitusi itu kalau dibaca biasa saja. Padahal banyak hak jaminan kesehatan, hak mendapat makanan yang layak. Makanya saya mempertanyakan MBG tidak dipersiapkan dengan baik. Hak kemudian untuk mendapat jaminan pendidikan. Banyak sekali Mas Ded. Jadi kalau tidak dibaca baik-baik kita tidak tahu hak konstitusional kita. Termasuk hak menyampaikan pendapat. Ya. Malah pilihannya kemerdekaan. Itu kalimatnya. Okay. Jadi negara harusnya hadir menjamin kemerdekaan itu. Itu yang saya harapkan dari pemimpin-pemimpin saat ini, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Saya di garis depan menjamin seluruh hak berpendapat terhadap warga negara. Presiden saja setiap hari sekarang pidatonya, saya mulai hitung dengan teman-teman ya, angka jumlah pidato presiden itu hampir sama dengan jumlah hari dalam setahun. Oh iya? Iya, sudah mendekati 300-an. Karena hampir tiap hari pidato 1 atau 2 kali Mas Ded. Iya, beliau kalau ngomong lama kan. Lama beliau kan. Kalau ngomong, curhat betul, berapi-api kan. Berapi-api. Nah, kalau presiden boleh punya hak untuk berpidato, apalagi rakyat kan pemegang kedaulatan. Oke, paham Kang Ferry. Sekarang saya mau nanya gini. Tapi kan ada juga orang yang berpatokan bahwa kita ini Asia. Asian value. Ya, Asian value. Ya kan? Kita ini Asian value lah, Asia. Emang kita apa salahnya dengan orang Amerika dan Eropa Mas Ded? Oh, tapi kan katanya kita tuh penuh dengan tata krama. Waktu kecil orang diajarinnya budi pekerti. Amerika dan Eropa tidak Anda ada jangan balik gitu dong. Oke. Tapi kan kita diajarinnya kan dari dulu kan begitu kan, ceritanya lebih sopan sama orang yang lebih tua. Oh ya. Manggil orang tua aja nggak bisa pakai nama kan. Kalau di Amerika orang tua pakai nama. Nah, kalau kita larinya ke sana lah. Saya tahu bahwa ini saya punya opini nggak akan kuat. Cuman let's talk about this gitu. Kalau kita larinya ke sana, apakah yang dilakukan Panji menjadi salah? Kalau kita larinya ke sana, kita nggak usah bicara pidana. Value kapan? Value kapan maksudnya? Di Amerika memanggil orang tua itu value mereka di di tahun 90-an ke atas. 80-an ke bawah. Ada anak-anak manggil nama orang tua dijewer. Betul. Ya, value berubah-ubah. Tata krama sosial namanya. Value Panji kalau di bawah tahun 90-an hilang. Macam-macam ya. Tetapi value anak-anak sekarang berubah. Saya mau kasih contoh kata yang sampai sekarang saya nggak sulit menerima dilakukan anak saya di depan orang rame dengan teman-temannya. Njir, bijir, ya, jing gitu ya, segala macam, anjay dan segala macam, yang itu merupakan punya maksud yang sama, yang di zaman saya itu tidak boleh, itu sumpah serapah bagi saya. Tapi kalau saya renungkan, saya nggak bisa menggunakan pendekatan